be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronaldo Jovial dari Fakultas Peternakan PSDKU Universitas Brawijaya Kediri, angkatan 2023. Di sini saya akan membahas studi kasus tentang peternakan, lebih tepatnya ternak burung puyuh, di mana kasus ini menjelaskan tentang peluang meningkatnya harga bahan baku pakan ternak puyuh. Pada tugas pertama ini saya akan menyimpulkan serta memberikan solusi untuk mengatasi masalah pada kasus yang saya ambil dengan mengaitkan teori sosiologi. Untuk informasi kejadiannya sendiri, ternak burung puyuh skala rumah tangga mulai mengeluh dengan kenaikan harga pakan yang kian meningkat tanpa diiringi kenaikan hasil produksi ternak seperti daging dan telur. Salah seorang peternak burung puyuh petelur yang bernama Berry di Kelurahan Petungan, Kota Bengkulu, mengatakan harga pakan ternak pabrikan seperti pur dan kondensat dari beberapa tahun ini terus naik sedikit demi sedikit. Meskipun tidak sekaligus, tapi mulai merasa perbedaan harganya. Jika 4 atau 5 tahun lalu, pur bisa kisaran 9.000 per kilo, namun sekarang sudah mencapai Rp11.000. Artinya, untuk pakan ternak sendiri tidak pernah mengalami penurunan. Belum lagi pakan lainnya seperti jagung bulat dan halus juga mengalami kenaikan. Misalnya jagung bulat dari harga 5.000 per kilo saat ini mencapai harga 6.500 hingga 7.000 per kilogram. Itu juga terkadang susah ditemui di pasaran, sedangkan jagung giling per kilo telah mencapai Rp8.000. Menurut Berry, meskipun harga pakan ternak meningkat, bagi peternak kecil menjual telur puyuh masih dengan harga stabil, di mana per butirnya dihargai dengan Rp400. Dan ini tidak pernah naik beberapa tahun silam hingga kini. Jelasnya, jika menaikkan harga telur lebih dari harga biasanya, permintaan akan menurun di pasaran sehingga bagi peternak kecil sangat dilema. Satu sisi modal harus terus berputar dan di sisi lain, telur bila dibiarkan terlalu lama akan mudah rusak dan membusuk. Jumlah ternak burung puyuh petelur saat ini sekitar 700 ekor dengan asumsi setiap hari bertelur kisaran 400 sampai 500 ekor. Ungkap Berry, dalam perawatan ternak harus diperhatikan dari segi pakan, kebersihan dan pemberian vitamin untuk menjaga kesehatan dan tidak mudah terserang penyakit serta angka produksi telur yang terus stabil. Berry berharap ada campur tangan dari pemerintah pusat dan daerah dalam menekan kenaikan harga pakan ternak agar pelaku usaha kecil ini terus menjalankan usahanya dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, di sini saya akan memberikan solusinya dan mengaitkan dengan teori sosiologi. Yang pertama ada koordinasi kelompok peternak, di mana peternak puyuh dapat membentuk kelompok atau koperasi untuk membeli pakan bersama dan membeli dalam jumlah besar. Kita bisa mendapatkan harga yang lebih baik dan mengurangi dampak kenaikan harga pakan. Yang kedua ada pemperkuatan jaringan sosial. Peternak dapat memperkuat jaringan sosial mereka dengan produsen lain, pendidik peternakan, dan pemangku kepentingan lainnya. Informasi mengenai harga pakan, teknik pemberian pakan, dan strategi untuk mengatasi kenaikan biaya dapat disebarluaskan secara efektif melalui jaringan ini. Advokasi yang berikutnya ada advokasi dan pengaruh. Peternak dapat bekerjasama dengan organisasi peternakan dan pemerintah untuk mengadvokasi kebijakan yang mendukung peternakan skala kecil. Meningkatnya pengaruh pemberian pakan, meningkatnya pengaruh pemberi para peternak akses yang lebih besar terhadap sumber daya dan dukungan. Yang keempat ada pendidikan dan pelatihan.
di mana pelatihan pengelolaan pakan, kesehatan hewan, dan teknik peternakan dapat membantu peternak mengoptimalkan produksi dan mengurangi kerugian akibat tingginya harga pakan. Yang kelima ada peran pemerintah. Pemerintah dapat memberikan subsidi dan insentif kepada peternak kecil untuk mengatasi tingginya harga pakan. Selain itu, peraturan yang mendukung keberlanjutan peternakan perlu diperkuat. Untuk kesimpulannya sendiri, peternak menghadapi kenaikan harga pakan seperti pelet dan jagung. Meskipun harga pakan naik, harga jual telur pun tetap stabil. Peternak dengan skala kecil harus mempertimbangkan antara menjaga harga jual telur agar permintaan tetap stabil dan memastikan perputaran modal, serta menghindari penurunan kualitas telur. Koordinasi kelompok peternak, penguatan jaringan sosial, advokasi pendidikan, dan peran pemerintah dapat membantu mengatasi masalah ini. Berikutnya, kita akan membahas interaksi sosial dalam kasus kenaikan harga bahan pakan ternak burung puyuh, di mana kelompok peternak akan bersaing untuk mendapatkan pakan dengan harga yang lebih terjangkau, yang dapat menyebabkan ketegangan di kalangan peternak. Di sisi akomodasi, peternak telah membentuk kelompok atau kooperasi untuk membeli pakan bersama dan mencapai harga yang lebih rendah. Kerjasama yang telah dilakukan, kelompok peternak bertukar informasi dan pengalaman mengenai teknik pemeliharaan yang efektif, saling mendukung untuk mengatasi tantangan. Di sisi asimilasi, melalui interaksi dalam kelompok, para peternak dapat merekrut kelompok terbaik dan memasukkan teknik-teknik baru ke dalam metode peternakan mereka. Berikutnya ada jaringan sosial media. Untuk ketidakpastian informasi mengenai harga pakan dan teknik peternakan dapat menimbulkan ketegangan antar peternak. Di sisi akomodasi, peternak meningkatkan jaringan sosial mereka dengan produsen lain, penasihat peternakan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dan tepat waktu. Untuk kerjasamanya sendiri, melalui jaringan ini, informasi mengenai harga pakan, teknik peternakan, dan strategi untuk mengatasi kenaikan biaya pakan dapat dipertukarkan, serta dukungan moral dan motivasi juga dapat diberikan. Dari sisi asimilasi, peternak dapat mengambil informasi dan teknik baru yang diperoleh dari jaringan sosial mereka dan mengintegrasikannya ke dalam peternakan sehari-hari. Berikutnya ada advokasi. Ketegangan dapat timbul karena peternak merasa tidak didengarkan oleh pemerintah dan pemasok pakan. Dari sisi akomodasi, peternak bekerja sama dengan organisasi peternakan untuk mengadvokasi kebijakan yang mendukung peternak skala kecil. Untuk kerjasamanya, mereka mengadvokasi subsidi pakan dan peraturan yang dapat menurunkan harga pakan dengan mengadakan pertemuan diskusi kampanye untuk meningkatkan kesadaran dan permasalahan peternak. Dari sisi asimilasi, melalui advokasi, para peternak dapat menerapkan kebijakan dan peraturan baru yang mendukung keberlanjutan usaha mereka. Dan berikutnya ada pendidikan dan pelatihan. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan dapat menimbulkan ketegangan di kalangan peternak yang merasa tidak mampu mengatasi kenaikan harga pakan. Di sisi akomodasi, peternak menerima pelatihan dan pendidikan mengenai pengelolaan pakan, kesehatan hewan, dan teknik peternakan. Di sisi kerjasama, pelatihan ini diselenggarakan oleh lembaga pendidikan, pemerintahan, dan organisasi peternakan. Melalui pendidikan dan pelatihan, peternak dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Di sisi asimilasi, peternak mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan baru yang diperoleh selama pelatihan ke dalam praktik peternak mereka. Yang berikutnya ada peran pemerintah. Peternak merasa pemerintah tidak memberikan dukungan yang cukup sehingga menimbulkan ketegangan. Di sisi akomodasi, pemerintah memberikan subsidi dan insentif kepada peternak skala kecil untuk mengatasi kenaikan harga pakan. Kerjasama yang telah dilakukan oleh pemerintah juga menetapkan peraturan untuk mendukung keberlanjutan operasi peternakan dan interaksi dengan produsen ternak melalui program dukungan, saran, dan kebijakan yang telah berpihak pada peternak. Dari sisi asimilasi, peternak dapat memulai kebijakan dan peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengintegrasikannya ke dalam peternakan mereka. Baik, berikutnya kita akan membahas unsur budaya universal dalam kasus peternakan. Yang pertama ada sistem mata pencarian dan
ekonomi. Dalam kasus ini yang saya ambil, sistem mata pencarian peternak burung puyuh sangat terpengaruh oleh harga pakan yang terus meningkat. Kenaikan harga pakan berdampak langsung pada biaya produksi dan pendapatan dari usaha peternak burung puyuh. Yang berikutnya ada organisasi sosial. Peternak bergabung dalam kelompok atau asosiasi yang berfungsi untuk saling mendukung dan berbagi informasi. Namun, fluktuasi ekonomi dapat memecah solidaritas dari kelompok peternak ini, sehingga mengakibatkan konflik antara anggota terkait distribusi sumber daya baik bahan pakan maupun sarana dan prasarana produksi ternak. Yang berikutnya ada sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan tentang teknik pemeliharaan dan pengolahan harga pakan menjadi krusial. Ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang kian meningkat serta metode pemeliharaan modern dapat memperburuk situasi peternakan burung puyuh. Dan berikutnya kita akan membahas analisis terhadap unsur budaya universal, di mana pada kasus yang saya ambil, kenaikan harga pakan burung puyuh ini mencerminkan masalah yang besar dalam sistem ekonomi dan mata pencarian peternak burung puyuh. Hal ini menunjukkan ketergantungan peternak pada bahan baku yang harganya tidak stabil dan kurangnya diversifikasi dalam sumber pendapatan mereka. Selain itu, organisasi yang ada mungkin tidak cukup kuat untuk memberikan dukungan yang diperlukan dalam menghadapi krisis ini. Yang ketiga, saya akan merekomendasikan solusi. Yang pertama, diversifikasi sumber pakan. Peternak burung puyuh disarankan untuk mencari alternatif sumber pakan yang lebih murah atau bahkan produksi pakan sendiri dari bahan pakan yang ada. Hal ini dapat mengurangi ketergantungan pada harga pakan yang sangat fluktuatif di pasaran. Ya, setidaknya dapat mengurangi. Yang kedua, peningkatan pengetahuan dan teknologi. Mengadakan pelatihan secara pembekalan bagi peternak tentang manajemen pakan dan teknik pemeliharaan modern dapat membantu mereka beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar. Hal ini juga termasuk penggunaan teknologi memantau kesehatan ternak dan efisiensi. Yang ketiga ada penguatan organisasi sosial, di mana membangun jaringan lebih kuat antar peternak melalui asosiasi dapat meningkatkan daya tawar mereka dalam kegiatan pemilihan pakan serta menciptakan sistem dukungan di antara anggota untuk berbagi informasi dan sumber daya. Yang berikutnya kita akan membahas posisi strata sosial dari masing-masing pihak yang berinteraksi dalam kasus yang saya pilih. Peternak burung puyuh biasanya termasuk dalam kelas menengah ke bawah atau kelas pekerja, karena mereka mengandalkan peternakan burung puyuh sebagai sumber penghasilan utama. Berikutnya, pemerintah berada di strata sosial yang lebih tinggi dengan kekuasaan yang mempengaruhi kebijakan dan memberikan subsidi atau dukungan pada peternak. Produsen pakan termasuk dalam kelas bisnis yang mengendalikan pasokan dan harga pakan ternak. Alasan penempatan ini adalah karena peternak burung puyuh langsung terdampak oleh kenaikan harga pakan yang mempengaruhi keuntungan dan mata pencaharian mereka. Sementara pemerintah memiliki otoritas untuk mengambil langkah-langkah stabilisasi harga dan produsen pakan untuk mengendalikan dinamika pasar. Yang berikutnya, kita akan membahas social mobility yang saya temukan di dalam kasus kenaikan harga pakan ternak burung puyuh. Yang pertama ada mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal dapat terjadi jika peternak burung puyuh menerima dukungan dari pemerintah seperti subsidi atau pengendalian harga pakan. Dukungan ini dapat meningkatkan status ekonomi mereka dan mengangkat mereka ke strata sosial yang lebih tinggi. Dengan bantuan tersebut, peternak dapat mengurangi biaya produksi dan meningkatkan keuntungan, yang pada akhirnya dapat memperbaiki kondisi hidup mereka dan memberikan peluang untuk berkembang lebih lanjut dalam industri peternakan. Yang kedua ada mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal dapat terjadi jika peternak beralih ke
jenis ternak atau kegiatan pertanian lain yang kurang terpengaruh oleh fluktuasi harga pakan. Dengan balik ke usaha lain, mereka dapat mempertahankan status sosial mereka tetapi mengubah pekerjaan mereka. Misalnya, peternak burung puyuh mungkin beralih ke peternakan ayam atau usaha pertanian lain yang lebih stabil dari segi biaya pakan, sehingga mereka tetap dapat menghidupi keluarga mereka tanpa harus menghadapi ketidakpastian harga pakan ternak burung puyuh. Selanjutnya kita akan membahas status dan peran masing-masing pihak yang berinteraksi dalam kasus yang saya ambil. Yang pertama, peternak burung puyuh, di mana peternak burung puyuh memiliki status sebagai produsen utama dalam industri unggas. Peran mereka adalah bertanggung jawab untuk memelihara burung puyuh, memastikan kesehatannya, dan menghasilkan telur atau daging untuk pasar. Mereka adalah pihak yang paling terdampak oleh kenaikan harga pakan karena hal ini langsung mempengaruhi biaya produksi dan keuntungan mereka. Yang kedua ada pemerintah. Pemerintah memiliki status sebagai otoritas regulasi dan pendukung dalam industri peternakan. Peran mereka mengimplementasikan kebijakan untuk menstabilkan harga pakan dan memberikan subsidi serta mendukung peternak skala kecil. Pemerintah, baik saya akan menunjukkan, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah untuk mengurangi beban biaya yang ditanggung oleh peternak melalui berbagai program bantuan dan regulasi. Berikutnya ada produsen pakan. Produsen pakan memiliki status sebagai pemasok dalam rantai pasokan pertanian. Peran mereka adalah memproduksi dan mendistribusikan pakan ternak serta menetapkan harga berdasarkan kondisi pasar. Mereka memiliki kontrol signifikan atas harga pakan yang dapat mempengaruhi seluruh rantai pasokan dalam industri peternakan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan atas studi kasus yang telah saya ambil dari kenaikan harga pakan, bahan pakan ternak burung puyuh di Bengkulu, di kota Bengkulu. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dari studi kasus yang saya ambil, yakni keluhan kenaikan harga bahan pakan di kota Bengkulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila kurang berkenan dari kata maupun perilaku saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton video review saya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.